Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Momon di channel Momon Pajak. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melihat jangka waktu standar pelayanan ya. Jadi DJP sudah menerbitkan standar pelayanan dan juga beserta jangka waktunya. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui seharusnya berapa lama nih proses pelayanan yang diberikan oleh DJP kepada wajib pajak. Mari kita lihat listnya langsung saja ya. Sebagai sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, share, and comment di channel ini. Kami ucapkan terima kasih atas yang sudah memberikan subscribe-nya, like-nya, dan sebagainya. Baik, langsung saja. Ini standar pelayanan yang diberikan DJP kepada wajib pajak ya. Jadi ada beberapa layanan yang diberikan dan juga ada standar waktunya. Jadi Bapak Ibu bisa mengetahui sejauh mana atau berapa lama proses pelayanan yang diberikan oleh DJP kepada wajib pajak. Oke, jadi ada beberapa eh, apa namanya pelayanan yang diberikan oleh DJP dan juga ada arestasi atau wilayah yang mengerjakan pelayanan tersebut. Jadi ini standar waktu pelayanan sesuai dengan CAP 160/2022. Jadi yang pertama, pelayanan pertama adalah pendaftaran ke jangka waktunya satu hari ya. Kemudian penghapusan NPWP ada dua bagi wajib pajak orang pribadi, warisan belum terbagi, instansi pemerintah ataupun itu 6 bulan. Itu juga di KPP, kemudian badan itu 12 bulan. Selanjutnya adalah perubahan data ya. Jadi perubahan data wajib pajak bisa mengajukan perubahan data itu 1 hari kerja ya. AK ini 1 hari kerja. Kemudian pemindahan wajib pajak itu 5 hari kerja. Jadi wajib pajak dari satu KPP pindah alamat ke KPP lain itu 5 hari kerja. Kemudian pengukuran PKP itu 1 hari kerja. Kemudian permohonan NE itu 5 hari kerja. Kemudian pengaktifan kembali NE itu 5 hari kerja. Berikutnya cetak ulang NPWP 1 hari kerja. Kemudian aktivasi EVIN 1 hari kerja. Kemudian aktivasi akun PKP itu 10 hari atau 7 hari kerja, 10 hari kerja ya. Jadi yang pertama untuk bukan PKP-nya, ini aktivasi akunnya 10 hari kerja. Kemudian cetak ulang kode aktivasi itu 3 hari kerja. Ini kaitannya dengan apa dalam proses pembuatan aplikasi e-faktur. Kemudian aktivasi sertifikat elektronik 1 hari kerja. Pencabutan PKP itu 6 bulan ya, karena ada proses pemeriksaan. Kemudian permintaan perubahan tahun buku pertama itu 2 bulan. Kemudian pembayaran dan penyetoran pajak yang tidak ada sih, artinya bisa langsung pada saat itu ya, wajib pajak bisa buat billing, kemudian lakukan pembayaran. Untuk di billing itu ya ada jangka waktunya, itu biasanya 1 bulan ya, 1 bulan dari wajib pajak membuat kode billing. Nah, ketika dari tanggal buat itu 1 bulan belum dilakukan pembayaran, ya maka kode billingnya sudah expired, tidak bisa digunakan lagi. Itu kelihatan di kode billing yang dibuat. Kemudian proses pengangsuran PPh pasal 29 itu 7 hari kerja. Kemudian ada penundaan pembayaran PPh pasal 29 7 hari kerja. Pengurangan angsuran PPh pasal 25 ini 1 bulan nih jangka waktunya. Kemudian ada angsuran PPh pasal 25 wajib pajak khusus, wajib pajak bank, SGU sewa guna usaha dan opsi atau BUMN itu 5 hari kerja. Kemudian proses pemindah bukuan 21 hari kerja. Kemudian ada pengalihan saldo biometrik dari sistem komputerisasi ke teknologi 7 hari kerja. Pengalihan saldo metra dari teknologi ke percetakan sistem 7 hari kerja. Pemindahan saldo deposit mesin teraan digital 7 hari kerja. Dan pengembalian kelebihan pembayaran PBB 12 bulan. Pengembalian kelebihan pembayaran PBB karena adanya putusan 5 hari kerja. Pengembalian pendahuluan nih kriteria tertentu pasal 17C itu untuk PPh 3 bulan dan untuk PPN 1 bulan. Kemudian juga ada pemberian pendahuluan dengan WP persyaratan tertentu. Pasal 17 CKOP, PPh orang pribadi 15 hari kerja, kemudian PPh badan itu 1 bulan dan PPN 1 bulan. Kemudian ada pemberian pendahuluan bagi WP atau bagi PKP berisiko rendah. 9 ayat 4 huruf C itu 1 bulan. Kemudian pengembalian PPN nih bagi turis 5 hari kerja. Kemudian pengembalian atas keputusan-keputusan keberatan banding PK pasal 36, pembuatan pasal 16 itu 5 hari kerja. Kemudian pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang harusnya tidak terutang atas pembayaran pajak oleh pihak pembayar itu 3 bulan. Kemudian pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang harusnya tidak terutang dalam
rangka 3 bulan, pengembalian kelebihan bayar pajak seharusnya atas kesalahan atau pemotongan atau pemungutan 3 bulan. Kemudian ada pengembalian kelebihan bayar pajak yang seharusnya atas kesalahan pemotongan atau pemungutan terhadap PSPAN yang memiliki BUT di Indonesia, itu 3 bulan. Kemudian ada pengembalian kelebihan bayar pajak yang seharusnya atas kesalahan pemotongan pemungutan terhadap SPLN yang tidak memiliki BUT, itu 3 bulan. Kemudian pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya atas kesalahan pemotongan terhadap orang pribadi atau badan yang tidak wajib memiliki. Kemudian itu 3 bulan juga. Nah, ini pemberian imbalan bunga itu ada jangka waktu 1 bulan. Kemudian pemberian perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan itu 7 hari kerja. Kemudian izin pembubuhan tanda meterai, tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan itu 7 hari kerja. Pembetulan izin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan mesin teraan itu 10 hari kerja. Kemudian pencabutan izin pembubuhan tanda meterai lunas dengan mesin teraan 10 hari kerja. Izin pembubuhan tanda meterai lunas dengan sistem komputerisasi 7 hari. Izin pembubuhan tanda meterai lunas dengan teknologi percetakan 7 hari. Kemudian izin pelaksanaan pembubuhan tanda meterai dengan teknologi percetakan 7 hari. Nah, itu eh, standar pelayanan yang diberikan DJP. Selanjutnya kita akan lihat lagi ada penetapan WP dengan kriteria tertentu itu 1 bulan. Kemudian penetapan WP berisiko rendah di yang wajib pajaknya itu melakukan perusahaan ke publik, dalam hal ini perusahaan ke publik itu 15 hari kerja. Kemudian penetapan atas saat dimulainya penyusutan harta berwujud yang dapat dilakukan itu 1 bulan. SKF ya 3 hari kerja. SKF ini sebenarnya bisa langsung juga dilakukan melalui DJP online. Kemudian ada surat keterangan pemenuhan kewajiban perpajakan bakal calon kepala daerah itu 1 hari kerja. Permohonan SKB PPh pasal 21, 22 atau 23 5 hari kerja. SKB PPh 22 atas emas batangan dari BPM bergerak dalam bidang industri 1 bulan. SKB atas bunga deposito dan tabungan setelah diskonto yang diterima atau diperoleh itu 3 hari kerja. Kemudian ada SKB PPh pengalihan tanah tuh, itu 3 hari kerja. Kemudian ada SKB PPh pengalihan atas tanah dan bangunan bagi BP properti 10 hari kerja. SKB PPN atas impor penyerahan BKP atau JKP tertentu itu 5 hari kerja. SKB PPN atas barang mewah pada perwakilan negara asing dan badan internasional itu 30 hari kerja. SKB PPN atas impor atau penyerahan kendaraan ambulan atau kendaraan jenazah 10 hari kerja. SKB PPN BM atas impor atas penyerahan kendaraan protokol kenegaraan kendaraan dinas 10 hari kerja. SKD subjek pajak dalam negeri 5 hari kerja. Surat keterangan domisili ya, surat keterangan penelitian buku formal, bukti pemenuhan kewajiban penyaluran PPh ya, ini validasi itu 3 hari kerja. Pengaksuran pembayaran pajak 7 hari kerja. Penundaan pembayaran pajak 7 hari kerja. Perpanjangan jangka waktu pelunasan pajak 7 hari kerja. Pengaduan pelayanan berpajak itu 30 hari kerja. Jadi ini HK-nya hari kerja. Jadi kalau hari kerja itu jangka waktu dihitung setelah berkas diterima lengkap ya. Ini jadi catatannya setelah berkas diterima lengkap. Jadi setelah Bapak Ibu menyampaikan permohonan dan diterima secara lengkap, diterima bukti penerimaan suratnya, maka sejak tanggal itulah berlaku eh, hitungan hitungan hari kerjanya. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan nantinya Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan nih. Saya sedang melakukan proses pelayanan ini, seharusnya ini selesai berapa lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.